Bapak itu sudah berkecimpung di Direktorat Pos kurang lebih 10 tahun ya Pak ya? 12 tahun. Oh 12 tahun, maaf saya salah ya Pak ya. Jadi udah 10 tahun lebih nih berkecimpung di Direktorat Pos. Kalau untuk pengiriman barang tadi yang dilakukan secara online, dan juga tadi itu kalau kita mesen makanan secara online, itu masuk layanan pos atau gimana ya Pak ya? Ya, jadi Direktorat Pos bertumbuh ya, bertumbuh sama halnya dengan industri kita saat ini yang sangat berkembang sangat cepat. Jadi industri juga menerima atau mendapatkan tantangan yang cukup berat ya. Halo Sobat Pos, selamat datang di podcast Ditpos, Kementerian Komunikasi dan Digital. Pada podcast kali ini kita akan menyelami dunia layanan pos di era digital. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat yang dulu kita kirim pakai perangko, sekarang kita bisa lacak secara real time? Dan bagaimana paket yang kita beli secara online bisa tiba dengan cepat dan aman ke rumah kita masing-masing? Nah, di balik kemudahan-kemudahan tersebut tentunya ada peran besar dari Direktorat Pos. Nah, pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana Direktorat Pos bertransformasi di era digital saat ini. Kita akan membahas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi, inovasi-inovasi terbaru, serta peluang-peluang yang terbuka lebar tentunya. Untuk membahas topik menarik kita kali ini, saya telah mengundang narasumber spesial kita. Beliau akan berbagi insight dan pengalaman seputar transformasi Direktorat Pos, dan inilah dia narasumber kita kali ini, Mas Fat. Ya, beliau adalah Ketua Tim Digitalisasi Penyelenggaraan Pos, betul ya Pak ya? Iya, betul. Ya, di Direktorat Pos. Halo Pak Fat, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih nih karena Bapak udah meluangkan waktu jadi narasumber kita kali ini dan menjadi partner diskusi saya ya Pak ya. Pak Fat, kalau saya nggak salah nih ya, Bapak itu sudah berkecimpung di Direktorat Pos kurang lebih 10 tahun ya Pak ya? 12 tahun. Oh 12 tahun, maaf saya salah ya Pak ya. Jadi udah 10 tahun lebih nih berkecimpung di Direktorat Pos, dan tentunya pasti telah melewati berbagai perubahan-perubahan gitu ya Pak ya, di tengah disrupsi teknologi saat ini gitu ya, baik dari segi proses bisnis dan juga budaya kerja ya Pak ya. Nah, mungkin Pak yang pertama nih, mungkin boleh dijelaskan dulu sebenarnya apa sih peran Direktorat Pos Pak ya di dunia digital saat ini. Jadi kalau berbicara mengenai ekosistem digital, Direktorat Pos saat ini sedang mendorong industri. Jadi kita berbicara industri ya. Jadi selain inovasi-inovasi secara internal, Direktorat Pos juga mendorong industri pos dan kurir untuk berinovasi mengikuti perkembangan dunia digital saat ini. Jadi sebelum kita jauh ke arah ekosistem digital, mungkin perlu kami sampaikan dulu. Saya sampaikan dulu peran dan fungsi Direktorat Pos seperti apa. Jadi yang pertama itu Direktorat Pos merupakan regulator. Jadi regulator industri pos dan kurir di dunia usaha dikenal ekspres, parcel, kurir dan sebagainya. Selain sebagai regulator, Direktorat Pos juga menerbitkan izin penyelenggaraan pos. Jadi ada berbagai macam peran yang kita emban yang merupakan amanah dari Undang-Undang Pos. Selain menerbitkan izin, regulator, kita juga melakukan pengawasan terhadap industri, melakukan pengawasan terhadap tarif, mendorong industri pos untuk terdigitalisasi, dan berbagai macam peran-peran yang mendukung industri, karena kita juga sebagai regulator, kita juga sebagai katalisator industri pos dan kurir. Katalisator ini maksudnya seperti apa nih Pak? Jadi kita mempercepat inovasi-inovasi bagi pelaku usaha.
Oke, termasuk percepatan adopsi teknologi berarti Betul ya Pak sekali ya. Oke. Nah, menarik nih Pak. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini ya Pak ya, kita mengalami sebenarnya banyak kemudahan-kemudahan termasuk di layanan pengiriman nih Pak. Contohnya seperti sekarang nih kita, termasuk saya juga gitu ya. Kalau mau ngirim barang gitu ya, apalagi sesama dalam kota gitu. Itu kan sekarang udah gampang banget ya. Udah tinggal buka handphone, pesan dari aplikasi gitu ya, nggak perlu kita ke kantornya lagi gitu. Kita tinggal duduk manis di rumah aja gitu. Nanti kurirnya gitu ya, mereka akan pick up kiriman kita, barang kita gitu. Jadi sekarang kita udah bisa lakukan secara online dengan sangat mudah dan pengirimannya juga cepat gitu. Nah selain itu kalau kita, nah sekarang ya Pak ya, kalau kita mau beli makan juga gitu, kita kan nggak perlu lagi nih harus ke rumah makan atau segala macam lah gitu. Kita sekarang udah bisa pesan dengan sangat mudah melalui aplikasi, ya kan Pak. Jadi kita tinggal pesan, contohnya kita sebut saja aplikasi si Ijo contohnya gitu ya Pak. Kita udah bisa dengan gampang banget sekarang pesan makan dari sana, kita tinggal duduk manis, makanan tiba. Nah ini nih Pak sebenarnya yang jadi pertanyaan saya. Tadi kan kita berbicara tentang pos ya Pak ya, ada layanannya gitu. Kalau untuk pengiriman barang tadi yang dilakukan secara online, dan juga tadi itu kalau kita mesen makanan secara online, itu masuk layanan pos atau gimana ya Pak ya? Atau bukan? Jadi industri jasa pengiriman itu stakeholder-nya cukup banyak, cukup luas. Selain di Kementerian Komunikasi dan Digital, ada juga di kementerian sebelah, sebut sajalah Kementerian Perhubungan. Nah, di situ ada jasa angkutan, ada jasa pengiriman kargo dan sebagainya. Nah, yang membedakan antara jasa angkutan dan jasa pos adalah kalau jasa pos itu kita ada proses bisnis namanya CPTD. Kita kenalnya CPTD. Apa itu? Collecting, Processing, Transporting, dan Delivery. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman si Ijo ini, aplikasi si Ijo, adalah proses bisnis langsung pengantaran. Jadi dari poin A ke poin B itu langsung melakukan pengantaran tanpa proses processing, transporting. Jadi cuma ada proses delivery. Langsung end to end gitu ya Pak ya? Langsung apa namanya ya? Apa namanya itu ya Pak? Ya langsung gitu ya, dari nggak ada proses sorting segala macam gitu, nggak ada ya? Jadi nggak ada transit di mana-mana juga. Betul. Jadi proses bisnis penyelenggaraan pos identik dengan CPTD tadi. Jadi walaupun mereka memiliki izin pos, tapi secara proses bisnis lebih identik bukan pada layanan pos. Berarti layanan pos tadi itu sebenarnya ya lebih identik dengan proses bisnis yang tadi itu ya Pak, CPTD. Nah kalau makanan tadi itu langsung direct gitu ya, langsung end to end. Nah Pak Fat, tadi kan kita udah membahas tentang hal positif dari Direktorat Pos dan juga layanan pos ya di era teknologi saat ini. Tapi ya di era kemajuan teknologi sekarang, itu saya rasa tentunya Direktorat Pos seperti yang tadi Bapak sampaikan kan sebagai regulator dan juga katalisator juga ya Pak ya, tentunya menghadapi ya berbagai tantangan lah gitu di masa-masa saat ini. Mungkin boleh dijelaskan Pak, seperti apa sih tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Pos di era digital saat ini? Jadi Direktorat Pos bertumbuh ya, bertumbuh sama halnya dengan industri kita saat ini yang sangat berkembang sangat cepat. Jadi industri juga menerima atau mendapatkan tantangan yang cukup berat ya, baik secara global maupun regional. Jadi dengan munculnya banyak startup, munculnya banyak inovasi, pelaku usaha di bidang pos dan kurir itu juga dihadapkan dengan tantangan yang cukup berat untuk berinovasi, mengikuti arah perkembangan digital saat ini. Nah, Direktorat Pos juga seharusnya bisa mengikuti perkembangan itu. Tantangannya adalah kami harus selalu meningkatkan kompetensi, kami harus selalu meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai industri, serta kita harus memahami kondisi industri seperti apa. Persaingan usaha industri saat ini sangat menurut saya sangat ketat. Jadi kita perlu mendukung atau mendorong perubahan regulasi yang bisa membantu industri pos dan kurir itu tetap eksis di ekosistem digital saat ini. Oke Pak. Berarti untuk tantangannya tadi itu
yaitu gimana Direktorat Pos untuk menjaga iklim persaingan usaha yang semakin ketat di industri pos ini, gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Pak, itu kan kita tadi berbicara tentang tantangan ya. Kalau untuk peluangnya seperti apa nih Pak? Kalau kita berbicara peluang, dalam beberapa tahun terakhir itu e-commerce meledak ya. Oke. Saya bilang meledak atau booming. Pertumbuhannya sangat besar, secara global juga sangat besar. Nah, disinilah peluang-peluang dari industri kita, karena dari sisi e-commerce, e-commerce tanpa layanan pengiriman itu sama saja bohong. Iya, siapa yang ngirim gitu? Iya, Pak? siapa yang ngirim kalau bukan penyelenggara pos dan kurir. Iya, saya setuju nih Pak. Jadi memang kalau dipikir-pikir nih ya e-commerce itu tuh ya bertumpu kepada layanan pengiriman tadi, yaitu penyelenggara pos tadi ya Pak ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, siapa yang ngirim, kita pesan ya diproses sama marketplace gitu ya. Tapi kan tentunya butuh distributor yang menghubungkan gitu ya, yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli gitu ya. Itu tadi pengirim tadi ya, layanan pengiriman tadi. Oke. Nah, kalau untuk strategi dari Direktorat Pos nih seperti apa nih Pak? Mungkin boleh disampaikan kepada sobat pos kita juga. Oke, kalau terkait strategi tentu kita harus memperhatikan dulu tantangannya seperti apa, peluang yang kita hadapi seperti apa. Untuk saat ini karena mungkin sedang ada transisi pemerintahan, kita coba mengikuti perkembangan dan arah kebijakan Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo. Jadi untuk strategi kedepannya mungkin secara garis besar, yang pertama itu kami memperkuat regulasi. Jadi regulasi mengenai pos dan kurir kita perkuat, kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pelaku usaha. Terus yang kedua, kami baik 5 tahun ke belakang maupun 5 tahun ke depan akan terus memperkuat jaringan infrastruktur layanan pos. Apa itu? Sehingga itu jaringan penyediaan layanan, sehingga masyarakat bisa mengirim dan menerima kiriman pos di seluruh Indonesia. Itu yang menjadi target kita selanjutnya. Terus yang ketiga, secara internal kami juga melakukan inovasi-inovasi. Misalnya kita melakukan digitalisasi di bidang perizinan. Kita memfasilitasi pelaku usaha melalui aplikasi, ada namanya aplikasi Smart Track and Trace Information System atau STATIS, yang mendorong pelaku usaha untuk mengikuti ekosistem digital melalui tracking barang, seperti itu Mbak. Selain itu, secara internal kami juga fokus untuk mengembangkan diri, peningkatan kompetensi melalui berbagai pelatihan, benchmark, dan pembelajaran, baik dilakukan secara mandiri maupun dilakukan melalui instansi-instansi yang memang sudah ditunjuk oleh Dijen PPI menyelenggarakan pelatihan. Nah, menarik nih Pak. Berarti yang tadi itu kan merupakan strategi yang telah dilakukan Direktorat Pos saat ini ya Pak ya. Nah, kalau untuk rencana jangka panjangnya ini seperti apa nih Pak? Mungkin untuk pengembangan dari industri pos sendiri gitu. Oke, jadi rencana jangka panjang di Direktorat Pos itu kita harus sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Tapi secara jangka menengah 5 tahun ke depan itu kami sudah memiliki rencana-rencana seperti perluasan jaringan layanan pos dan kurir di seluruh Indonesia. Jadi targetnya mungkin 80-90% masyarakat Indonesia terlayani di seluruh kecamatan di seluruh Indonesia. Terus yang kedua, kami mendorong terwujudnya smart logistik. Jadi tadi sudah ada smart tracking system. Nanti kedepannya akan lebih komprehensif lagi arah digitalnya. Jadi bukan hanya mengenai tracking, mungkin juga sortasi, pengiriman, terus transportasinya juga kita dorong penyelenggara pos untuk terdigitalisasi. Kemudian yang ketiga, kami mencoba menciptakan inovasi-inovasi baru seperti kantor pos digital. Terus kita juga akan melakukan penilaian melalui indeks penyelenggaraan pos, terus indeks digital penyelenggaraan pos, green logistik. Ya, program-program seperti itulah yang kita akan coba wujudkan dalam 5 tahun ke depan. Oke, setuju nih Pak. Yang tadi itu berarti salah satu
rencana jangka panjang dari Direktorat Pos itu pemerataan layanan itu artinya titik layanan seperti itu ya Pak ya. Titik layanan di setiap kecamatannya. Setuju sih Pak. Selain mungkin tadi untuk kebutuhan e-commerce yang tadi ekonomi digital gitu ya Pak ya. Dengan pemerataan digital ini juga menurut saya ya Sobat Pos tentunya akan mempermudah distribusi dari produk-produk UMKM gitu ya Pak sekali. Ya, betul. Di setiap wilayah NKRI gitu. Jadi pemerataan ini tentunya akan menciptakan layanan yang berkeadilan buat seluruh masyarakat ya Pak. Jangan lupa Las, jadi kita juga memiliki program namanya layanan pos universal. Oh oke. Jadi layanan pos universal ini memungkinkan masyarakat bisa berkirim dan menerima kiriman sampai ke seluruh dunia. Bahkan sampai ke Antartika sana bisa. Serius ini Pak? Serius. Sepanjang Antartika punya kantor pos ya. Kantor pos entah operatornya negara mana. Oke, dan itu tanggung jawab dari pemerintah? Tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Menarik. Melalui operator yang telah ditunjuk. Oke. Wah Bapak terima kasih untuk penjelasan yang udah diberikan nih Pak. Dan Sobat Pos, ya kita tadi udah menjelaskan bagaimana transformasi dari Direktorat Pos ya. Dari diskusi kita kali ini bersama Pak Fat, kita mengetahui bahwa ternyata ya Direktorat Pos juga bertransformasi. Salah satu yang dilakukan itu adalah layanan perizinan yang saat ini sudah digital begitu ya Pak ya, sudah berbasis digital, e-licensing, dan juga tentunya tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Fat, kalau Direktorat Pos juga mendukung ya industri pos ini juga untuk lebih digital melalui tadi sistem pelacakan kiriman ya Pak, Smart Track and Trace Information System juga difasilitasi oleh Direktorat Pos untuk para penyelenggara pos. Nah Sobat Pos, saya harap perbincangan kita kali ini memberikan gambaran yang jelas tentang peran Direktorat Pos, yaitu tadi seperti yang sudah disampaikan sebagai yang pertama sebagai regulator, kemudian sebagai katalisator juga, tapi mungkin sebagai fasilitator juga ya Pak Fat ya, karena kan tadi Direktorat Pos juga memfasilitasi aplikasi pelacakan kiriman juga gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih peran dari Direktorat Pos. Nah Sobat Pos, saya ingin mengajak Sobat semua memberikan saran dan juga masukan kepada Direktorat Pos. Saran dan masukan tersebut bisa disampaikan melalui media sosial Direktorat Pos. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Kemudian mungkin sarannya itu berupa inovasi-inovasi seperti apa yang perlu dilakukan oleh Direktorat Pos ke depannya, dan layanan seperti apa sih gitu yang Sobat Pos harapkan di masa depan. Nah, bisa dimasukkan bisa disampaikan di media sosial Direktorat Pos. Nah, terakhir nih Pak Fat, mungkin bisa disampaikan pesan dan kesannya mungkin ya, atau pesan-pesan kepada para Sobat Pos sekalian Pak. Ya, jadi saya berterima kasih ya sudah diundang di acara podcast pada hari ini, sehingga saya bisa menyampaikan peran dan fungsi Direktorat Pos di Kementerian Komunikasi dan Digital seperti apa. Jadi Direktorat Pos sangat mendukung jasa pengiriman pos dan kurir, sangat mendukung masyarakat untuk dapat terus berkirim paket dan surat, mendukung masyarakat dalam hal kegiatan transaksi e-commerce. Terima kasih nih Pak atas pesan yang menginspirasi ya, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Pos semua yang sudah mendengarkan dan juga menyimak podcast kita kali ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.